Bertemu Pak Anies hari Kamis kemarin, saya sudah menyampaikan langsung, kita menunggu hasil pengumuman KPU dulu. Setelah itu baru nanti akan kita sampaikan secara resmi tentang apakah Pak Anies maju lagi jadi Gubernur Jakarta atau tidak. Yang jelas Pak Anies adalah aset buat warga Jakarta, aset hukuman. Buat PKS siapa saja, Anies atau selain Anies, yang bisa menjalankan platform bernegaranya yang sudah dibuat oleh PKS untuk masyarakat luar Jakarta, silakan. Intinya semua masalah kemanusiaan, ya ketidakadilan, kebodohan, pengangguran, yang masalah kesenjangan ekonomi, ya bisa dituntaskan oleh seorang tokoh, silakan dari siapa aja, dari Nasdem, dari PKB, dari TNI, dari kepolisian, silakan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan kembali menegaskan pembicaraan tentang pilkada merupakan upaya menggeser pembicaraan soal pilpres yang masih berproses. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan dirinya tidak akan maju di pilkada DKI mendatang. Menurutnya, saat ini belum ada pembahasan soal pilkada sebab pihaknya masih berkonsentrasi dalam urusan pilpres. Kita sekarang sedang berfokus pada penuntasan penghitungan. Kita akan terus fokus di situ dan gerakan perubahan ini akan terus menjadi bagian dari kita. Jadi pada saat ini tidak usah tengok kanan kiri. Kita sekarang sedang fokus menuntaskan perjuangan dan ini adalah amanat jutaan orang. Kita akan perjuangkan terus sampai perubahan bisa terlaksana di negeri ini. DKI, Pak. Jadi karena itu saya bilang ini pembicaraan tentang pilkada itu upaya menggeser tanpa sadar percakapan pilpres mau digeser dari percakapan pilkada. Jangan, kita ini masih berada di dalam pembicaraan tentang pilpres dan kita masih terus berusaha. Jadi saya ingin sampaikan kepada semuanya bahwa saya akan terus konsentrasi dalam pilpres. Anies mengaku hingga saat ini masih berkonsentrasi dengan Pilpres. Ia menyampaikan kepada semua pihak bahwa dirinya akan tetap berkonsentrasi dalam Pilpres ini. Bahkan bisa dilihat nanti hasilnya. Di Timnas Amin itu kita masih fokus tentang Pilpres karena proses Pilpres ini belum usai, Mas. Belum ada pengumuman resmi dari KPU siapa pemenangnya dan kami ini Timnas Anies Mohaimin untuk calon dan calon presiden dan calon wakil presiden, bukan calon gubernur DKI Jakarta atau calon wakil gubernur DKI Jakarta. Jadi kami sama sekali tidak ada pembahasan ke arah sana. Memang banyak mencuat kan isu-isu seperti itu. Hari Jumat yang lalu 8 Maret capres kami sendiri juga mengatakan itu hanya isu belaka karena memang di Timnas sama sekali tidak ada pembicaraan seperti itu. Mungkin beda di level partai pengusung, ya mungkin masing-masing partai pengusung sudah ada pembicaraan internal partai, tapi tidak ada hubungannya sama sekali dengan Timnas Amin. Di kami masih menghormati proses Pilpres yang memang belum usai, jadi kami pastikan dulu tanggal 20 Maret itu hasilnya seperti apa, kemudian langkahnya yang sudah kami siapkan tadi, langkah hukum dan langkah politik, jadi bukan langkah pilkada nih kan. Ini kita bicara Timnas Amin ya. Anies Baswedan memang tiba-tiba berkunjung ke kediaman Mohaimin Iskandar alias Caimin. Pertemuan ini menjadi menarik karena Komisi Pemilihan Umum dijadwalkan akan mengumumkan pemenang pemilu 2024. Tapi ada satu isi yang di situ sangat mengecoh kalau saudara tidak hati-hati, yaitu Gubernur DKI semula itu akan dipilih oleh Presiden langsung. Karena ini daerah khusus. Masyarakat tidak setuju, lalu sekarang kesepakatan sementara itu nanti Gubernur DKJ itu akan dipilih 2 nama oleh DPR lalu diserahkan kepada Presiden. Presiden menentukan 1. Ini bisa berpotensi kronisme lagi. Oleh sebab itu masyarakat harus tetap menolak. Ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe di dalam pemilihan gubernur Jakarta. Oleh sebab itu masyarakat harus mengawal dan saya berharap pada partai-partai besar tetap menolak gagasan pemilihan kecuali pemilihan langsung seperti yang biasa. Untuk diketahui,
DPR dan pemerintah telah menyepakati untuk menghapus aturan pemilihan kepala daerah bisa berlangsung dalam 2 putaran. Kesepakatan itu diambil dalam rapat lanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta di Badan Legislatif DPR. Aturan baru Pilkada DKI Jakarta yang tidak ada lagi 2 putaran menjadikan bursa kandidat cagup dan cawagup Jakarta bakal lebih menarik. Pasalnya, kandidat nantinya hanya memaksimalkan untuk menang dari calon lain tanpa harus khawatir dengan persyaratan 50% plus 1. Pilkada Jakarta tetap menjadi sorotan publik meskipun Jakarta nanti tidak lagi menjadi ibu kota dan aturan pilkadanya sama dengan pilkada lain karena siapa yang terpilih menjadi gubernur Jakarta bakal tetap berpotensi ikut bursa Pilpres 2029. Dari PKS semalam sempat ada nama Bang Mardhani Alisera ya. Itu juga posisinya sebagai nomor 1 atau nomor 2, saya kurang tahu ya. Yang kedua ada Ketua PKS DKI, itu adalah Ustadz Hairudin. Untuk dari PKB ada Bu Ida Fauzia, itu juga, dan Ketua PKB DKI Hasbi Allah Ilyas. Jadi nama-nama itu yang mungkin masih dalam radar. Berarti nanti di PKD DKI Nasdem akan berpeluang besar untuk berkoalisi dengan PKB sama PKS juga. Sangat berpeluang karena pertemuan tadi malam ini ingin mengukuhkan bahwasanya ke depan dalam kontestasi pilkada itu koalisi perubahan bisa bersama-sama. Di seluruh Indonesia juga mungkin. Ya itu pasti harapan dari Dewan Pimpinan Pusat ya. Tapi kita di DKI Jakarta insya Allah akan bersama-sama. Balik lagi nih ke topik yang kita hari ini. Kan Mas Ubi di DPRD di pemilu sekarang kan tadi 6 kursi jadi 11 kursi begitu ya. Target-target ke depannya ini, dan Mas Ubi sebagai ketua DPRD yang baru, nanti apa yang akan dicapai selama beberapa tahun ke depan? Ya, kita kemarin dari 7 kursi menjadi 11 kursi. Terima kasih atas kemimpinan Mas Yoyo juga, bersama-sama kita itu kita syukuri. Tapi memang kalau bicara tentang target, kita inginnya menjadi partai pemenang atau minimal runner up ya. Tapi apa daya, tapi itu juga mesti disyukuri dari 380.000 suara menjadi 545.000 suara, itu suatu hal yang kenaikan yang signifikan. Tentunya ini yang menjadi amanah besar, tanggung jawab besar kami di Partai Nasdem di DKI Jakarta kepada rakyat Jakarta. Ada isu-isu ke depan yang harus kita hadapi bersama tentang dengan RUU DKJ, tentang aglomerasi, itu juga menjadi perhatian serius yang saya sampaikan kepada partai PKS dan PKB. Ini kita harus join force nih, karena ada kepentingan rakyat. Dari nama-nama yang muncul saat ini, sejumlah tokoh yang bakal masuk bursa tidak jauh dari nama Anies Baswedan, Riza Patria, Ridwan Kamil, hingga Ahmad Sahroni. Bahkan, Basuki Cahayapurnama alias Ahok juga diperhitungkan. Aturan baru Pilkada Jakarta bakal menguntungkan Ahok dan Anies karena lebih populer dibandingkan kandidat lain. Mau tidak mau, para kandidat bakal memaksimalkan Pilkada 1 putaran untuk menang. Meskipun sejauh ini, Anies Baswedan masih belum tentu maju di Pilkada Jakarta 2024 karena dinilai turun kelas karena mantan capres. Tetapi, politik itu adalah bergaining dan rencana 5 tahun, dan pilihan Anies tidak ada lagi kecuali maju di Pilkada Jakarta agar kembali masuk bursa di Pilpres 2029.